Negara Georgia, sebuah negara yang berada di persimpangan antara Asia Barat dan Eropa Timur. Letaknya yang strategis membuat negara ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Selain itu, karena letaknya yang strategis ini, pada awal abad Masehi, wilayah Georgia pernah menjadi wilayah perebutan antara kerajaan-kerajaan besar yang sedang berkuasa. Wilayahnya sendiri pernah diperebutkan oleh Kekaisaran Romawi dan Persia kuno, dan kemudian antara Persia dan Ottoman, Persia dan Rusia, dan juga antara Rusia dan Ottoman. Lebih lengkap tentang negara Georgia, inilah videonya. Negara Georgia adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Kaukasus Eropa Timur. Negara ini adalah sebuah negara berdaulat bekas wilayah dari Uni Soviet. Letaknya yang berada di antara persimpangan Asia Barat dan Eropa Timur menjadikan negara Georgia berbatasan langsung dengan wilayah dari negara Rusia di bagian utara, Turki dan Armenia di sebelah selatan, Azerbaijan di bagian tenggara dan Laut Hitam di sebelah baratnya. Seperti kebanyakan negara-negara di Eropa yang memiliki wilayah yang tidak terlalu besar, luas wilayah dari negara ini adalah sekitar 69.700 km persegi. Jika kita bandingkan dengan luas wilayah provinsi yang ada di Indonesia, luas wilayah dari negara ini sedikit lebih kecil dari provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas sekitar 72.981 km persegi. Ibu kota dari negara Georgia berada di kota Tbilisi, yang juga merupakan kota terbesar di negara ini. Jumlah populasi penduduk negara Georgia adalah sekitar 3.716.858 jiwa, dengan sekitar 83% dari penduduknya menganut agama Kristen Ortodoks Timur, dan sekitar 10,7% menganut agama Islam, sementara sisanya terbagi dalam beberapa kepercayaan lain. Bentuk pemerintahan dari negara ini adalah republik parlementer, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Sistem parlemen dari negara ini adalah unikameral dengan otoritas legislatif berada di tangan parlemen Georgia. Parlemen terdiri dari 150 anggota yang dikenal dengan sebutan deputi, yang dipilih untuk masa jabatan selama 4 tahun. Georgia diklasifikasikan sebagai negara berkembang dan menempati peringkat ke-70 pada Indeks Pembangunan Manusia. Sejak jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, negara ini memulai reformasi struktural utama yang dirancang untuk transisi ke ekonomi pasar bebas. Seperti semua negara bekas Soviet lainnya, Georgia mengalami krisis ekonomi yang cukup parah. Terjadinya perang saudara, konflik militer di Ossetia Selatan dan Abkhazia turut memperburuk keadaan ekonomi negara tersebut kala itu. Namun sejak awal abad ke-21, pertumbuhan positif dialami pada perekonomian Georgia. Pada tahun 2007, tingkat pertumbuhan PDB real Georgia mencapai 12%, menjadikan negara ini sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Eropa Timur. Bank Dunia menjuluki Georgia sebagai pembaru ekonomi nomor 1 dunia, karena negara ini hanya dalam kurun waktu 1 tahun, meningkat dari peringkat 112 menjadi peringkat ke-18 dalam hal-hal kemudahan berbisnis. Ekspor utama dari negara ini adalah dari produksi kendaraan, ferroalloy, pupuk pertanian, besi tua, tembaga dan emas, serta hasil pertanian berupa kacang-kacangan. Sejarah negara Georgia. Kerajaan Kolkis yang ada di wilayah tersebut sejak abad ke-6 hingga abad pertama sebelum Masehi dianggap sebagai awal pembentukan dari negara Georgia pertama. Dan istilah Kolkian digunakan sebagai istilah kolektif untuk suku-suku Georgia awal seperti Mingrelian, Laz dan Chants yang mendiami pantai timur Laut Hitam. Perebutan kekuasaan terjadi di bagian timur wilayah Georgia saat itu, selama sekitar abad ke-6 dan abad ke-4 sebelum Masehi di antara suku-suku konfederasi wilayah tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh suku Kartvelian yang kemudian dikenal juga dengan nama Kerajaan Iberia. Berada di wilayah persimpangan perang Romawi Persia yang berlarut-larut sejak abad pertama Masehi, membuat kerajaan-kerajaan awal Georgia hancur dan menjadi berbagai daerah feodal hingga awal abad pertengahan.
dilatar belakangi oleh persamaan nasib dan perjuangan untuk melawan penjajah bersama, membuat kerajaan-kerajaan Georgia kemudian bersatu di bawah dinasti Bagrationi pada abad ke-11. Kerajaan Georgia yang dipimpin oleh dinasti Bagrationi mencapai puncak kejayaan atau zaman keemasan pada abad ke-12 hingga 13. Pada abad ke-15, dipicu oleh masalah internal dalam kerajaan, di mana beberapa penguasa lokal ingin memisahkan diri dari kerajaan Georgia pusat. Hal tersebut juga terjadi setelah sebelumnya kerajaan ini mendapat serangan dari Mongol dan dari kerajaan Khwarezmian dari Turki. Kerajaan Georgia hancur dan terpecah menjadi 3 kerajaan independen, yaitu Kerajaan Kartli, Kakheti, dan Imereti, serta 5 kerajaan semi-independen pada tahun 1466. Pada abad ke-16 hingga akhir abad ke-18, dinasti Safawi dari Persia atau Iran dan kerajaan Turki Ottoman, masing-masing dari kedua kerajaan ini menaklukkan wilayah timur dan barat Georgia. Georgia menjadi medan pertempuran antara dua kekuatan besar yang bersaing dalam perluasan wilayah kekuasaan mereka, yaitu kerajaan Safawi dan Ottoman. Sementara para penguasa lokal berupaya dalam mempertahankan kemerdekaan mereka. Pada tahun 1555, Ottoman dan Safawi menandatangani perjanjian perdamaian Amasya setelah terjadinya perang Ottoman-Safawi. Perjanjian ini mendefinisikan perbatasan antara Safawi atau Persia dan Ottoman atau Turki. Dengan perjanjian ini, Georgia dibagi di antara keduanya, di mana kemudian wilayah Georgia Timur menjadi wilayah Persia dan Georgia Barat menjadi wilayah Turki. Namun perjanjian ini tidak berlangsung lama ketika Ottoman meluncurkan serangan dan memenangkan perang Ottoman-Safawi berikutnya dan mengancam akan mengakhiri dominasi Persia di wilayah tersebut. Namun pada periode perang Ottoman-Safawi berikutnya pada tahun 1603 hingga tahun 1618, di mana dalam peperangan ini dimenangkan oleh Kekaisaran Safawi Persia. Kekaisaran Safawi membangun kembali hegemoninya atas semua wilayahnya yang hilang. Pada abad ke-18, setelah kematian dari Sultan Nader Shah pada tahun 1747, dengan memanfaatkan ketidakstabilan politik Persia saat itu, kedua kerajaan Kartli dan Kakheti disatukan kembali melalui persatuan pribadi di bawah Raja Heraklius II menjadi kerajaan Georgia Timur. Pada tahun 1783, Rusia dan kerajaan Georgia Timur menandatangani perjanjian Georgis, di mana Georgia menghapuskan ketergantungan pada Persia atau kekuatan lain dan menjadikan kerajaan itu menjadi protektorat dari kerajaan Rusia. Pada tahun 1795, Raja Persia yang baru yaitu Sultan Aga Muhammad Han melihat perjanjian Georgis sebagai bentuk pengkhianatan Georgia terhadap Persia. Dia kemudian menginvasi kembali wilayah Georgia dengan tujuan membangun kembali kekuasaan Persia atas Georgia. Atas permintaan yang diduga dari Raja Georgia yaitu George XII, Kaisar Rusia menandatangani proklamasi atas penggabungan Georgia ke dalam Kekaisaran Rusia yang kemudian diselesaikan dengan dekret pada tanggal 8 Januari tahun 1801. Para bangsawan Georgia tidak menerima dekret tersebut sampai tanggal 12 April tahun 1802. Kemudian para bangsawan yang tidak setuju atas dekret ditahan sementara oleh pemerintahan Rusia. Pada tahun 1805, pasukan Persia yang berusaha untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas Georgia dan Dagestan berhasil dikalahkan oleh Rusia dalam Perang Rusia-Persia. Pada tahun 1810, kerajaan Georgia Barat yang sebelumnya dikuasai oleh Turki dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia setelah mengalahkan perlawanan dari pasukan Raja Solomon II. Untuk pertama kalinya wilayah Georgia disatukan kembali setelah berabad-abad dipisahkan oleh dua kekuasaan. Namun wilayah ini tetap berada di bawah kekuasaan lain. Setelah Revolusi Rusia tahun 1917, Republik Federasi Transkaukasia didirikan. Federasi ini terdiri dari 3 negara, yaitu Georgia, Armenia, dan Azerbaijan. Georgia kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 26 Mei tahun 1918. Perang Georgia-Armenia meletus di beberapa bagian provinsi yang diperselisihkan antara Georgia dan Armenia, yang sebagian besar dihuni oleh orang-orang Armenia. Perang ini berakhir atas intervensi dari pihak Inggris. Georgia berada di bawah perlindungan Inggris dari tahun 1918 hingga tahun 1920. Di tahun 1921, Tentara Merah Rusia menginvasi wilayah Georgia dan mengalahkan tentara Georgia. Pemerintah Georgia kemudian terpaksa meninggalkan negaranya untuk mengungsi.
Pada tanggal 25 Februari tahun 1921, Tentara Merah yang berhasil menguasai kota Tbilisi membentuk pemerintahan Dewan Buruh dan Tani. Georgia dimasukkan ke dalam Republik Soviet Sosialis Transkaukasus bersama dengan Armenia dan Azerbaijan pada tahun itu juga. Di bawah perintah Joseph Stalin, ada sekitar 50.000 orang yang menentang pemerintah dibunuh dan dieksekusi pada tahun 1921 hingga tahun 1924. Setelah kematian Stalin pada tahun 1953, Nikita Khrushchev menjadi pemimpin Uni Soviet yang baru dan menerapkan kebijakan destalinisasi yang terdiri dari serangkaian reformasi politik. Di antaranya adalah mengubah atau menghapus lembaga-lembaga kunci yang membantu Stalin memegang kekuasaan, sistem politik Stalin, kultus kepribadian Stalin, dan sistem kerja paksa Gulag, di mana semua sistem tersebut diciptakan oleh Stalin selama dirinya berkuasa. Pada tanggal 31 Maret tahun 1991, Zviad Gamsahurdia yang merupakan kepala Dewan Tertinggi Republik Georgia mengatur diadakannya referendum kemerdekaan Georgia. Referendum ini menghasilkan 98,9% suara yang mendukung kemerdekaan Georgia dari Uni Soviet, yang kemudian kemerdekaannya dideklarasikan pada tanggal 9 April tahun 1991. Gamsahurdia terpilih sebagai Presiden Georgia pada tanggal 26 Mei tahun 1991. Dia kemudian dikritik oleh pihak oposisi karena dianggap gaya pemerintahannya tidak menentu dan cenderung otoriter. Dia kemudian digulingkan dalam sebuah kudeta yang terjadi pada tanggal 22 Desember tahun 1991 hingga 6 Januari 1992. Pada bulan Agustus tahun 1992, perselisihan mulai memanas di dua wilayah Georgia, yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan. Perselisihan terjadi antara separatis lokal dan mayoritas penduduk Georgia. Perselisihan ini kemudian meletus menjadi kekerasan dan perang antar etnis yang meluas. Didukung oleh Rusia, Abkhazia dan Ossetia Selatan mencapai kemerdekaan secara de facto dari Georgia, dengan Georgia mempertahankan kontrol hanya di daerah kecil di wilayah yang disengketakan. Selama periode Perang Abkhazia tahun 1992 hingga tahun 1993, dilaporkan sekitar 14.000 orang tewas dalam peperangan tersebut, dan sekitar 300.000 lainnya terpaksa mengungsi meninggalkan wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Georgia. Dan seperti biasa, untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta menarik tentang Georgia. Nama asli dari Georgia untuk menyebutkan negara itu adalah Sakartvelo. Nama ini awalnya merujuk pada penduduk di pusat Georgia Tengah, yaitu Kerajaan Katli Iberia. Nama Georgia sendiri diyakini diambil dari bahasa Iran kuno atau Persia, dari kata Gurgen atau Gorgan yang berarti tanah serigala. Nama ibu kota Tbilisi diambil dari bahasa Georgia yang berarti lokasi hangat. Penamaan kota ini terkait dengan penemuan sumber air panas alami di wilayah tersebut yang ditemukan selama perburuan Raja Faktang pada abad ke-5 Masehi. Bendera Georgia saat ini meskipun sudah digunakan selama berabad-abad sejak sebelum zaman modern, namun bendera Georgia secara resmi diadopsi pada tahun 2004. Bendera Georgia terdiri dari dua warna, yaitu warna merah dan warna putih. Warna merah dari bendera Georgia melambangkan pertumpahan darah, perang, dan penderitaan masa lalu. Warna putihnya melambangkan harapan dan aspirasi masa depan. Di bagian tengah bendera ini terdapat gambar salib merah besar yang menyentuh keempat sisi bendera. Dan di empat sudutnya terdapat 4 salib Bolnisi. 5 salib pada bendera Georgia saat ini kadang-kadang ditafsirkan sebagai perwakilan 5 luka suci atau 5 luka yang menusuk Yesus selama disalib. Sedangkan menurut arti lainnya, kelima salib tersebut melambangkan Yesus dan 4 penginjil. Bahasa resmi di negara ini adalah bahasa Georgia. Bahasa Georgia sendiri merupakan bahasa Kartvelian atau rumpun bahasa Kaukasia Selatan yang dituturkan oleh orang Georgia. Bahasa Georgia ditulis dengan sistem penulisannya sendiri dan digunakan untuk subkelompok regional negara Georgia, termasuk wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan. Mata uang resmi dari negara ini adalah Georgian Lari dan dikodekan dengan GEL. 1 Georgian Lari jika dikonversi ke mata uang negara kita adalah sekitar 4.727 rupiah.
Joseph Stalin yang juga merupakan pemimpin Uni Soviet dari tahun 1922 hingga kematiannya pada tahun 1953, merupakan seorang kelahiran Georgia. Dilahirkan dengan nama Iosef Vissarionis Dehouhashvili dan sebelum mengganti namanya menjadi Joseph Stalin, dia juga memiliki nama panggilan atau julukan Koba yang diambil dari nama tokoh novel yang dia baca. Georgia mengadopsi agama Kristen sebagai agama nasionalnya pada tahun 326 Masehi, yang juga merupakan negara kedua di dunia yang menjadikan agama Kristen sebagai agama nasional. Mayoritas masyarakat Georgia adalah penganut Kristen Ortodoks Timur. Terlepas dari pengaruh Kristen yang besar, negara ini tetap menghormati agama-agama lain, seperti Katolik, Kerasulan Armenia, Yahudi, dan Islam. Komunitas Yahudi di Georgia dianggap sebagai salah satu yang tertua di dunia. Komunitas ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok Yahudi Georgia sudah tinggal di wilayah ini selama 2.600 tahun. Sedangkan kelompok Yahudi Ashkenazi datang ke wilayah ini pada abad ke-19. Sebagai negara dengan penganut Kristen yang besar, ada banyak tempat suci yang ditemukan di negara ini, seperti Goa-Goa Vadzia Monastery, Gereja Trinity Georgeti yang terletak di gunung, dan Katedral Svetitskhoveli yang dibangun sejak abad ke-4 Masehi. Gereja Trinity Georgeti adalah salah satu tempat yang paling populer di Georgia. Surat kabar The Guardian memasukkan gereja ini sebagai salah satu gereja terindah di dunia. Gereja Trinity Georgeti terletak di Gunung Eruseli. Gereja yang dibangun antara abad ke-11 hingga abad ke-13 ini memiliki pemandangan alam yang luar biasa karena dikelilingi oleh pegunungan. Aksesnya yang cukup sulit membuat gereja ini menjadi sedikit terisolasi. Meskipun wilayahnya tidak terlalu besar, Georgia memiliki 12 zona iklim yang berbeda, mulai dari subtropis ke alpin hingga semi-gurun. Wilayah ini juga memiliki 49 jenis tanah yang berbeda, sehingga menjadikan Georgia sebagai salah satu negara paling beragam secara ekologis di dunia. Georgia adalah salah satu negara tertinggi di Eropa, terletak di wilayah pegunungan Kaukasus, membuat negara ini sebagai salah satu negara tertinggi di Eropa. Selain itu, bentang alam yang dikelilingi wilayah pegunungan memberikan keindahan tersendiri pada landscape dari negara ini. Wilayah Upper Svaneti dinyatakan sebagai situs warisan budaya oleh UNESCO pada tahun 1996, meliputi desa Chashasi yang dipandang sebagai contoh ideal pelestarian arsitektur abad pertengahan. Tercatat lebih dari 200 bangunan berupa rumah, menara, dan juga benteng perlindungan yang sudah ada sejak abad pertengahan masih berdiri di wilayah ini. Desa ini terletak pada ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut di kaki pegunungan Kaukasus Besar. Selain desa Chashasi, di wilayah Svaneti atas juga terdapat desa Uzguli yang juga merupakan salah satu pemukiman tertinggi di Eropa. Monumen bersejarah Mesheta dinyatakan sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Mesheta adalah ibu kota kerajaan Georgia Timur pada abad ke-5 hingga abad ke-3 sebelum Masehi, dan di wilayah inilah kekristenan dinyatakan sebagai agama nasional Georgia pada awal abad ke-4 Masehi. Situs-situs terkenal seperti Biara Jvari dan Katedral Svetitskhoveli dan daerah di sekitarnya dinyatakan juga sebagai bagian dari warisan budaya oleh UNESCO. Selain kedua situs yang sudah disebutkan sebelumnya, situs warisan budaya lainnya dari negara ini adalah Biara Gelati. Komplek Biara Gelati dibangun pada tahun 1106 dan dikenal sebagai pusat budaya dan kecerdasan selama abad pertengahan. Kompleks Biara Gelati ini dianggap sebagai mahakarya zaman keemasan Georgia. Kota Kutaisi yang terletak di Georgia Barat adalah salah satu kota tertua di Eropa. Kota ini merupakan ibu kota dari Kerajaan Kolkis, sebuah wilayah di Kaukasus Selatan sejak milenium kedua sebelum Masehi. Kota kuno ini telah menjadi pusat dari berbagai konflik antara raja-raja Georgia, Rusia, penguasa Ottoman, dan sempat menjadi pusat industri pada era Uni Soviet. Georgia adalah salah satu penghasil minuman anggur tertua di dunia. Georgia telah memproduksi anggur setidaknya selama 8.000 tahun, sehingga dianggap sebagai tempat kelahiran minuman tersebut. Metode pembuatan anggur tradisional Georgia adalah menggunakan vevri, atau sejenis pot dari tanah liat yang ditanam di tanah untuk menyimpan anggur supaya terfermentasi secara alami. Orang-orang Georgia percaya bahwa tamu adalah hadiah dari Tuhan. Di setiap supra atau pesta tradisional Georgia,
Para tamu disambut dengan tangan terbuka dan penduduk setempat senang sekali menyajikan makanan dan minuman tradisional kepada para pendatang baru. Cakrulo, lagu rakyat Georgia yang biasanya dinyanyikan saat perayaan dan festival tradisional, dikirimkan keluar angkasa di pesawat ruang angkasa Voyager. Cakrulo dikirimkan bersama 116 gambar, musik tradisional dari berbagai negara, dan kata-kata ucapan dalam 59 bahasa di dunia dalam Voyager Golden Record Mission. Misi ini seperti pesan dalam botol yang dikirimkan keluar angkasa, yang dimaksudkan agar ditemukan oleh kehidupan lain di luar bumi. Georgia adalah salah satu tujuan utama untuk kegiatan ski dan snowboarding. Ada 6 resort ski utama di negara ini, yaitu Gudauri, Godertsi, Bakuriani, Hatsvali, Tetnuldi, dan Bahmaro. Masing-masing resort ini memiliki karakternya sendiri karena topografi dari pegunungan di Georgia yang unik. Selain itu, negara Georgia memiliki kualitas salju yang bagus untuk kegiatan olahraga salju. Itulah sedikit ringkasan sejarah dan fakta dari negara Georgia, sebuah negara di pegunungan Kaukasus Eropa Timur yang memiliki sejarah berliku yang kemudian memberikan keunikan pada tradisi dan kebudayaan negara tersebut. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.